Kalau misalkan dia mengikuti sesi konseling itu, kadang tuh kan masalah itu kalau misalkan masalahnya besar tuh kita nggak bisa nerapin konseling cuma satu kali. Kalau aku kan tipe orang emang yang energinya tuh gampang kesedot sama orang lain ya. Oh iya. Jadi apa ya, aku diem aja mungkin ngelihat orang lain yang lebih aktif aku udah ngerasa gitu loh. Kesedot gak Kak? Agak sih Ini Kak. aku ngerasa aduh aktif banget nih aku. Kesedot gak Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Imsaks. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Friza Amsyara. Di sini juga kalian pasti tahu lah ya aku mau ngapain. Jangan bosan-bosan ya guys ngeliat muka aku. Gimana nih, Masya Allah tabarakallah, kita udah melewati hari-hari puasa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga selalu dilancarkan puasanya kayak gitu teman-teman. Terus hari ini tuh episode ke-10 ya guys, hari ke-10, dan aku mau bicara soal mental health ya guys ya. Untuk para mahasiswa dan siswa nih, calon mahasiswa nih biasanya lagi dikejar-kejar sama tugas di bulan puasa ini, ngaruh banget nih pastinya ya. Jadi konon katanya bagi mahasiswa dan para pelajar gitu ya, kalau Ramadan datang tuh pastinya pahala berlipat, tapi tugas juga ikut berlipat. Aduh, pusing banget sih, ditambah harus kegiatan-kegiatan yang lain ya kan. Dan di sini aku bakal ngobrolnya bareng-bareng sama narasumber aku. Jadi langsung aja tanpa berbasa-basi kali ya, langsung aja kita ke narasumber kita. Hai Kak. Halo. Masya Allah, adem-adem banget sih. Boleh perkenalan dulu dong, namanya siapa? Kenalkan, nama aku Sulistiawati Dani dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Oke. Islam. Halo, perkenalkan nama aku Riandita Sekar Arum dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Oke, kakaknya? Halo, aku Azkia Hauna Sakilas Derajat. Aku sekelas sama Sulis. Kita Oh iya. dari bimbingan dan konseling pendidikan Islam juga semester 4. Oh iya, semester 4. Ini semuanya semester 4 atau ada yang lebih tingkat lagi? Ini yang lebih Oh, yang tingkat. tengah, Kakak lebih Arum. tingkat lagi. Semester berapa, Kak? Semester 6. Semester 6. Wah, lumayan sibuk ya berarti ya. Tapi semester 4 juga sibuk-sibuk aja ya. Iya. Ya Sama kan, aja ya kayaknya. belum lagi tugas gitu ya. Mau tahu sedikit dong Kak, jelasin ke sahabat-sahabat UIK nih kalau konseling tuh gimana sih belajarnya, biasanya apa gitu? Jadi kalau misalkan konseling itu menurut aku ya lebih, selama ini perkuliahan tuh Iya. lebih menjaga mental health kita, terus kita Pas tahu mengetahui sifat-sifat orang, Betul. terus menjaga pola pikir kita, terus Iya, betul. afirmasi positif juga itu Oke. dalam kehidupan tuh menjadi sumber kunci kita gitu lah. Iya, bisa kenal karakter orang lain sama diri kita sendiri. Oh gitu. iya. Iya benar-benar. Pas banget guys. Berarti aku bisa konsul gak ya? boleh Bisa nih. ya. Berarti nggak usah Bisa. jauh-jauh ke dokter ya kan, langsung aja ke BKPI. Bener kan? Benar-benar. Iya, tuh buat teman-teman nih, pas banget kita akan bahas mental health ya. Ini kita harus belajar waras kayak gitu ya. Aku mau minta tipsnya nanti untuk tadi narasumber kita nih ya. Tapi untuk kakak sendiri ini kesibukannya lagi ngapain sih Kak? Ada program apa atau tugas apa gitu? Kalau aku sih kuliah sih, kelas. Kuliah ada program apa nih di kampus gitu, kayak ada himpunannya Kak, atau ikut organisasi juga gak Kak? Oh, ikut. Ikut. Oh ikut, itu lagi ada program apa, sibuk gak? Untuk ini belum ya? Ya, sementara ini belum. Belum ada. Belum. Iya. Oh gitu. Jadi masih Masih ada awal, iya. senggang lah, ada Iya. waktu senggang. Berarti masih kuliah biasa aja ya? Iya. Iya. Tapi tugas sudah banyak? Belum juga kan, Belum masuk. juga, alhamdulillah ya Allah ya. Kalau begini berarti mental health-nya masih aman ya. Masih. Oke, masih aman guys mental health-nya. Berarti saya yang gak aman. Tapi sebenarnya Kak, Iya. ada satu. Apa? Karena aku sebelumnya waktu UAS itu jadi penanggung jawab project UAS. Oh iya. Dan itu belum selesai sampai sekarang. Terus gimana selesainya itu? Karena apa ya? Pertama kita masih bingung kan waktu itu. Iya. Gimana sih ini projectnya tuh, penyusunannya kayak gimana gitu. Tapi aku di sini nggak sendiri, kita berlima jadi Oke. penanggung jawab satu matkul ini. Nah sampai sekarang ini kita bingung karena apa ya? Masih banyak perlu yang direvisi-revisi gitu. Oke, emang agak PR juga ya nyelesainnya kayak gitu. Padahal Itu masih semester 4 loh. Nguras. Iya kan? Ya, tapi Nguras mental otak health-nya banget. aman.
Masih Insya Allah. waras, oke. Waras dong. Harus waras pokoknya. dong, iya. Mahasiswa ya harus semangat dong, ya kan? Ya kali nggak semangat kan? Apalagi bulan puasa nih, masya Allah, tabarakallah, harus antusias kan? Abis sahur kan seger-seger banget. Masih ngantuk ya? Masih ngantuk gak sih? Nggak kan? Aman kan? Enggak, aman. Masya Allah. Ini kira-kira kan dia kan kuliah ya, tadi kan dari BKPI semua, dari semester yang berbeda-beda juga kan. Ada gak sih satu mata kuliah yang bikin pusing banget? Satu mata kuliah atau yang bikin kayak aduh remote banget deh gitu, kurang serak deh gitu. Kalau aku selama ini jujur enggak sih, karena menurut aku selalu dibawa enjoy, terus nikmatin aja. Betul. Malah kalau kita dibawa pusing, nanti malah jadi kesananya pusing banget. Iya sih benar, Iya. jadi nikmatin aja ya. Iya. Jadi nggak so dipikirin banget kan. Kakaknya juga ada kayak gitu. Alhamdulillah sama kayak Kak Arum, dibawa enjoy aja. Oh, dibawa enjoy aja. Kan ada tipe orang tuh kan yang belajarnya malam atau belajarnya subuh-subuh. Itu menurut kakak efektifan yang mana? Dan sukanya di belajar yang pas part apa kira-kira? Aku pribadi ya Kak, Iya. boleh aku dulu ya. Boleh, boleh. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya 2 waktu itu tipe aku juga. Iya. Jadi aku biasanya malam itu review-review, baca-baca sampai aku paham. Betul. Sebenarnya nggak dari malam juga sih, udah dari hari-hari sebelumnya diulas lagi, diulik lagi, terus nanti malamnya coba diingat lagi. Nah nanti baru paginya habis subuh itu mulai kayak apa ya? Kan karena udah inget gitu kan, dari Iya. semalam udah dipersiapin. Jadi pas pagi tuh oh jadi gini-gini, tinggal kita tuh menyesuaikan lagi gitu. Menyesuaikan. Iya sih benar. Jadi tinggal dihafal aja lah ya Iya, jadi udah Iya. nempel gitu. Iya betul. Jadi kalau cara kamu tuh kayak gitu ya, karena ada teman-teman juga kan semuanya ada yang belajarnya aku mending pagi aja deh gitu kan, lebih nyantol gitu kan. Ada juga yang di malam hari dihafalin juga. Tadi ngomongin soal belajar nih ya teman-teman, kan sekarang kan di bulan Ramadan nih ya kan. Menurut kakak-kakak semua nih, belajar itu kalau pas puasa nih lebih fokus atau lebih malah emosional? Kan kayak aduh nah lapar nih gitu. Kalau aku sih biasa aja sih. Biasa aja. Sama Dibawa orang aja. pinter beda Soalnya ya? kan materinya kan apa namanya, kehidupan kita juga gitu, jadi dibawa enjoy aja gitu. Betul sih ya, dibawa enjoy aja. Pokoknya selama ini sebenarnya tergantung kita juga sih Iya, ya. betul. Kalau kitanya bawa enjoy, aman tuh ya udah, ya lancar-lancar aja kayak gitu kan. Mental health juga terjaga ya gak sih? Iya. Tapi sejauh ini pernah gak ada yang bikin sama perkuliahan ya, yang bikin bener-bener stres banget gitu? Ada sih tugas. Dari semester awal sampai sekarang gitu. Semester berapa deh yang paling dar-dar banget? Kalau aku sih semester 3 ya kemarin. Semester 3. Oh iya. Itu dar-dar banget, tugasnya numpuk Kenapa banget. tuh Kak? Tugasnya apa aja tuh Kak? Boleh di-spill gak sih BKPI Apa ini ya? Jadi ada satu matkul di mana setiap pertemuan tuh dikasih tugas. Nah, tugasnya itu kita harus observasi, bikin laporan kayak gitu. Oh iya, Iya. bikin laporan, observasi. Iya, jadi setiap pertemuan tuh kita dikasih tugas mulu. Oh gitu. Iya. Tapi kan ini kan konseling gitu ya. Pernah gak Iya. sih dikasih kayak tugas tuh apa sih kayak ke sekolah terus Iya, itu observasi. Oh, itu, observasi kayak Iya, gitu. mm. Itu ngapain aja Kak? Ketemu siswa terus siswa curhat gitu ke kita. Apa gimana sih? Konseling tuh? Bukan sih Kak. Oh, bukan Mungkin juga. lebih ini aja kali ya. Mm. Kalau aku pribadi tuh jadi kita tuh turun ke sekolah observasi, jadi kita tuh bisa jadi kayak guru BK gitu. Nah, Oh, dari guru iya. BK itu nanti kita tahu nih masalah siswa itu apa, terus nanti kita berbentuk Iya, betul. layanan konseling gitu. Jadi kayak ditanya nih penyebabnya apa, latar belakangnya kenapa, dan gimana nih caranya biar dia tuh berkembang dan enggak stuck di Situ-situ masalah aja. Oke. masalah tersebut. Berarti ada siswa yang kadang suka kayak bermasalah gitu ya, kayak Iya. mikirnya aduh insecure atau gimana, itu kan termasuk mental health juga ya kayak. Iya, betul. Nah, berarti ada juga tuh yang kayak gitu. Ada pasti. Nah, berarti di salah satu siswa itu kalau misalkan ada yang kayak gitu, biasanya kakak kasih wejangan apa nih buat mereka? Kasih wejangan apa, kayak tipsnya kayak gini ya deh, kayak gini ya deh, kayak gitu. Disuruh lebih ini lagi lah atau apa gitu. Mungkin lebih ke itu ya, layanan konseling. Kayak misalkan kita bisa kan ada konseling individu tuh. Kalau misalkan si anak tersebut dia punya masalah dan dia nggak bisa berinteraksi dengan yang lain, Iya. mungkin kita bisa berdua aja tuh, empat mata itu ngomong kayak kenapa. Pasti kan konseling itu kan ada asas-asasnya juga ya, menjaga Betul, kerahasiaan betul. ya Iya, tentunya betul. teman-teman ya. Dan di situ kita tahu dulu nih, harus tahu dulu kenapa dia melakukan permasalahan ini. Oh, ternyata penyebabnya ini dan faktornya ini. Dan di sini kita kasih solusi, dan mereka tuh ketika mengikuti sesi konseling ini harus mengikuti peraturan yang kita buat, karena kan
buat niat dia juga biar apa berubah, terus biar nggak nanti kedepannya gini-gini terus gitu. Iya, tetap mendorong buat menjadi lebih baik lagi ya. Iya, betul. Biar dengan kayak gitu terus, biar berkembang gitu ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh yang tetap muka berdua itu tuh banyak gak sih Kak biasanya yang ternyata yang kan dibalik siswa kan ceria-ceria terus ya, tapi ternyata dibalik itu wah dia rapuh banget tuh kan, kena atau mental health dia itu kayak itu tuh berapa orang sih Kak paling banyak biasanya? Tergantung Atau ya. Tergantung. Iya, tergantung. Cuman emang kadang yang ngeri itu part pas mereka tuh diem-diem tiba-tiba tuh kayak oh ternyata dia tuh putus asa, terus dia gampang nyerah, ternyata misalkan latar belakang keluarganya yang kurang baik kayak gitu. Itu kena banget sih. Ya pasti kan kita kan juga sebagai ya guru BK-nya gitu ya, misalkan kakak gitu ngingetinnya pastinya harus ekstra banget tuh Kak, bener-bener perhatian super ya. Tapi ngerti tapi akhirnya dia ngerti kalau misalkan dia mengikuti sesi konseling itu. Kadang tuh kan masalah itu kalau misalkan masalahnya besar tuh kita nggak bisa nerapin konseling cuma satu kali, tapi harus beberapa Iya, kali harus pertemuan. beberapa pertemuan. betul. Cara sederhana untuk ini sih Kak biar menjaga mental health kita gitu gimana sih Kak? Cara sederhana menurut Kakak misalkan kita dalam menghadapi kehidupan kah atau dalam menghadapi tugas-tugas kah atau menghadapi atau apapun gitu. Boleh? Oke, kalau aku mungkin ya Iya. apa ya namanya? Lebih ke misal nih kita kan 24 jam waktu bangun tidur itu selalu bilang ke diri kita kayak afirmasi positif aja. Aku hari ini baik, aku hari ini cantik, aku dikelilingi orang-orang baik. Hari ini rezeki aku banyak dan Iya. itu Sih. dan itu Harus harus banget. positive thinking gak sih? Iya Setuju betul, banget. jadi ngeyakinin diri sendiri ya. Iya. kan? Betul. Bikin diri kita pede juga kan, nggak terlalu gimana. Jadi lancar lah menghadapi kehidupan ini gitu ya. Iya, iya. jangan nyerah lah, pokoknya hidupnya mau gimana juga tetap kita harus menjalankan hidup sesemangat mungkin ya guys ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, masya Allah godaannya banyak ya. Iya, ya banyak kan? Banyak banget ya entah dari teman-teman, entah dari apa-apa gitu kan. Kayak teman-teman tuh kadang kalau misalkan kalau ngumpul lu mau tau gak sih gitu? Gosip. Hindari ya guys, teman-teman Iko hindari ya. Udah Shoot, tanda-tanda jangan ya gitu. Kak. Iya, itu nah dulu tuh kalau udah buka baru gitu. Enggak dong, nggak boleh teman-teman. Tapi ini aku mau nanya nih, kalau ada mental health berarti kan kita harus healing ya untuk menyembuhkan mental health kita gitu. Iya. Healing terbaik versi dari kakak-kakak tuh apa sih? Misalkan liburan kah, tidur kah, atau apakah gitu, atau me time gitu. Aku mau dari kakaknya Ujung boleh? Kalau aku me time sih. Me time. Kalau lagi biar nggak stres-stres sama tugas ya biasanya aku jalan-jalan sendiri. Iya. Ngeliling Bogor aja dah. Kita sama sih kayaknya Iya. ya. Kayak semua cewek suka keliling ya guys ya. Iya. Kayak ngeliat-liat titilan. Lebih ke alam-alam sih, nggak Oh, ke mall-mall ya. Sukanya ngeliat yang hijau-hijau Oh, gitu. hijau. Wika banget ya. Bener banget. Alhamdulillah ya Wika hijau-hijau ya. Iya, Makanya betul. seger banget di Wika. Bener. Setuju. Kalau ini berarti biasanya yang ke alam-alam doang kayak Kayak ke shopping-shopping taman gitu. gitu. Kalau shopping jarang sih. Oh jarang. Oh ternyata nggak semua cowok Iya, suka shopping soalnya ya. aku dari dulunya kan emang ininya di alam gitu. Pesisir aku soalnya. Keren gitu. orang alam, betul. Kalau kakaknya healing kemana nih? Mau tahu dong. Kalau aku lebih ke healing sama, sebenarnya konsepnya juga sama kayak alam-alam, view-nya cuman lebih aku suka ngonten, terus Oh, itu iya. hiburan aku sih menurut aku. Ngonten mau apapun itu, ngevlog lah, dan aku juga suka jajan-jajan. Oke, ini wanita banget juga ya. Iya. Jajan tuh emang nomor satu ya, emang cewek-ceweknya ini. Sobat Wika juga pasti gitu teman-teman ya. Pasti suka banget jajan gitu lah. Apalagi sekarang bulan puasa sore-sore ngawur takjil. Wow, masya Allah kalap tuh ya. Kakaknya healing kemana sih kak? Kayaknya mungkin karena kita anak BK, Iya. kita perempuan, Iya. kita punya yang sama ya. Oh iya sama. Mirip. Aku juga suka ke alam-alam gitu. Suka, ya benar, me time. Me Me time. time. Aku benar-benar kalau udah stres, udah apa, udah aku butuh waktu sendiri aja. Iya, pokoknya butuh waktu sendiri lah ya untuk Iya, ngecas energi kita lagi ya. Betul. Namanya anak konseling ya guys, ya jadi kayak harus mengayomi banyak orang ya guys Iya, sih. betul-betul. Tahu-tahu kita juga habis energinya ya guys sih. Iya, Pernah iya. gak sih ngerasain kayak gitu? Pernah, Pernah sering ya? banget. Pernah. Sering banget. Itu seminggu berapa kali ngerasain kayak gitu?
Kalau aku kan tipe orang emang yang energinya tuh gampang kesedot sama orang lain ya. Oh iya. Jadi apa ya? Aku diem aja, mungkin ngelihat orang lain yang lebih aktif, aku udah ngerasa gitu loh. Kesedot gak kak sama aku kak? Agak sih, Ini Kak. aku ngerasa aduh aktif banget nih aku. Kesedot gak tapi? Enggak Deket kok. banget loh kita. Ini enggak. mungkin masih karena nggak begitu banyak ya. Oh begitu banyak, alhamdulillah kalau gitu. Ntar kalau kesedot bilang, biasa yang diem kakak jadi host boleh. Iya biasanya kesedot juga ntar energinya. Alhamdulillah masih aman ya guys energinya. Tapi tadi ngomongin soal healing ya. Tapi kalau misalkan lagi healing tetap kepikiran tugas tuh gimana kak? Tetap kayak pusing juga gak sih? Pernah gak sih kayak lagi di tengah-tengah dar tugas apa segala macem kita, tapi coba gue healing biar ini, tapi pas pulang-pulang tempur lagi kita sama tugas-tugas. Pernah gak kayak gitu? Kalau aku pribadi sih, kalau healing udah healing, nikmati aja dulu gitu. Setuju sih. Nggak boleh mikir yang lain aja. Asik. Biar fresh aja dulu otaknya. Enjoy aja Iya, gitu ya. Yang mikirin yang lain dulu. Pokoknya pikiran-pikiran yang lain nggak boleh dipikirin dulu ya. Iya. Iya benar. Kan Utang tujuan jangan kita dipikirin healing dulu. juga kan biar apa? Biar nggak fresh. Iya, biar Betul, fresh. biar bahagia kan. Iya, betul. Punya cewek ya kan, jajan healing kemana. Jadi yang punya utang jangan dipikirin dulu. Minggu depan selagi orangnya belum ini tenggat ya, belum nagih orangnya gitu nggak apa-apa. Tapi jangan diabaikan juga guys. Iya, betul. Ngomongin utang elah jadi kemana-mana nih ya. Tapi soal mental health ini, alhamdulillah aku sebagai anak manajemen masih aman mentalnya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan boleh tahu tadi kan kakak bilang kan kalau misalkan konseling itu kan ada peraturannya gitu ya. Kira-kira peraturan yang satu aja deh. Yang dari kakak tuh apa sih? Maksudnya peraturan gimana Peraturan, nih? oh ini kan ada siswa tadi kan yang mau konseling ke kita, ke kita, terus pastinya dia mengikuti aturan kita kan, dengan cara ngomongnya apa segala macam. Nah itu tuh apa biasanya syarat untuk aku nih, misalnya aku siswa ke kamu, Bu aku mau ngobrol dong gitu, ada syarat-syarat tertentu gak? Kalau itu bebas sih, kita Bebas, kasih ngebebasin santai gitu. aja gitu ya, bebas aja, pokoknya kayak curhat biasa Biar gitu iya, ya. curhat biasa biar dia aman dulu, ngeluapin Oke. apa namanya masalah-masalah dia. Emosi, oke gitu ya. Tuh buat temen-temen di rumah ya yang mau konsultasi itu boleh banget ke BKP ini. Di Wika juga komplit banget guys. Aku bilang juga apa, di Wika tuh alhamdulillah komplit guys gitu. Ini ada kakak-kakak cantik yang siap membimbing konseling Anda kayak gitu ya. Terima kasih ya semuanya udah ngobrol-ngobrol sama aku, sama teman-teman di rumah juga udah ngobrol. Masya Allah, terima kasih tips dan saran-sarannya kayak gitu. Semoga untuk teman-teman di rumah juga bisa dipakai gitu ya tipsnya kayak gitu. Dan teman-teman di rumah juga jangan sampai gampang menyerah juga untuk mental health ini ya. Iya, Pokoknya iya. gimana caranya di bulan Ramadan ini mental health kalian harus tetap terjaga kayak Betul. gitu. Walaupun tugas sebanyak tetap sabar gitu ya, Sabar. harus sabar menjalani dengan tabah gitu. Semangat juga puasanya, dan aku juga nggak akan lupa untuk ngingetin ya guys ya bahwasannya di Wika ini sedang membuka penerimaan siswa baru kak. Iya, Mahasiswa iya. baru. Jadi buat teman-teman yang bingung nyari kampus di mana tenang aja, langsung aja ke Bogor, lihat sebelah kiri jalanan, pinggir jalan langsung ketemu Wika Iya. gitu. Di Jalan Soleh Iskandar ya teman-teman ya. Pokoknya kita masih buka gelombang 1, 2, 3 dan langsung aja kepoin Instagramnya kayak gitu teman-teman. Terima kasih banyak udah ngobrol bareng aku dan Iya. teman-teman di rumah. Sama-sama. Oke, nanti kita Sama-sama. ketemu lagi ya di belakang aja. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya yang udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share juga ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.